Sandra Dewi bungkam penyitaan aset-aset Harvey Mois di tangan penyidik. Advokat Dr. Togas Tumorang kembali lagi. Luar biasa. Inilah kadang-kadang crazy rich atau para bangsawan-bangsawan, para sultan yang ada di Indonesia. Ternyata miris. Saya sebagai profesional, sebagai seorang advokat, kadang-kadang ngiler ngelihat hidup mereka. Bolak-balik luar negeri, branded barang-barangnya. Wow, hidup mewah, glowing, kelihatannya fine-fine aja, bagus-bagus aja, seolah-olah punya usaha, tapi ternyata kacau. Ya, ini ada seorang suami bernama Harvey Mois. Itu adalah suami dari Sandra Dewi, tersangkut kasus korupsi. Diduga disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Wow. Nggak ada tujuan hidup. Tapi kalau misalnya kita pengen punya rumah sendiri, kita kerja, oke, nikmati hidup, tapi kita harus nabung untuk punya rumah sendiri. At least kita tuh punya tujuan hidup. Jadi ada arah untuk segala sesuatu yang kita buat. Hadapi segala masalah, ibuku tuh selalu ada di sebelahku. Jadi memang perhatian dan kasih sayang seorang ibu itu akan membentuk anaknya ketika besar. Aku merasakan itu sekarang. Dalam 28 tahun ini aku mengalami banyak hal yang bikin aku bisa menjalankan semua itu dengan baik, bisa melewati segala macam yang namanya susah senang sama-sama, dan tetap bisa menghadapi semua mungkin yang kita pikir kita nggak bisa, kita bisa. Karena apa? Karena kita punya modal dalam diri kita, kayak prinsip hidup gitu. Dan itu adalah peranan seorang ibu. PT Timah, perusahaan negara, punya lahan di Bangka, punya dia nih, ya kan? Terus ada tambang ilegal yang nambang timah di dalam lahannya si negara punya ini, ya. Terus udah gitu, bukannya ditindak, tapi malah yang nambang ilegal di lahannya dia jual hasil timahnya ke PT Timah itu sendiri dan dibayar lebih mahal. Apa nggak konyol banget gitu ya? Istilahnya gini, lu punya rumah lu kemalingan, ya, TV diambil, sofa diambil, ya, AC diambil. Habis itu barang curiannya itu dijual lagi ke si yang punya rumah itu, dibeli lagi. Ya, barang lu sendiri dicuri, lu beli lagi dengan harga lebih mahal. Goblok nggak? Ya kan? Itu ilustrasinya. Nah, tapi kita mau ambil sisi lain dari kasus ini ya. Menurut gua, hal ini nggak akan terjadi dan seharusnya negara tidak boleh berbisnis. Kasih semua ke swasta. Kalau negara berbisnis ya kayak gini. Ya, ini kan perusahaan milik negara milik rakyat. Ya, sebenarnya perusahaan itu punya kita nih, rakyat. Ya kan? Tapi di dalamnya itu ada sapam. Ya kan, sapamnya itu adalah pejabat, oknum pejabat. Tambang ilegal itu dan beli barang ilegal itu nggak akan bisa lewat kalau oknum pejabatnya nggak main. Ya, itu udah logika sederhana aja lah. Nah, jadi kalau menurut aku ya aku turut prihatin lah ya. Prihatinnya itu ya kalau dibilang Sandra Dewi nggak tahu ya masa, tapi mungkin juga kalau tahu ya kasihan deh ya, anak-anaknya lucu-lucu gitu, keseret-seret kasus ini gitu. Tapi ya ini tuh kalau aku ngelihat kan ya uang negara gitu loh. Waduh, segitu banyak itu. Sementara negara kita itu utang di luar negeri kan juga banyak gitu, ternyata di sini sama warga negaranya dikorup. Itu kan sangat memprihatinkan gitu. Jadi banyak orang yang merasa akhirnya kecewa, terus kemudian ya udah mulai menghujat gitu ke Sandra Dewi, ke suaminya. Ya wajar sih menurutku gitu ya, karena ngelihat pesta pernikahan mereka di 2016 itu di Disneyland kayak gitu ya, waduh itu mewah banget. Terus hadiahnya apa, bahkan punya jet pribadi gitu.
Harvey Muiz yang ditangkap karena kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun ini menjadi topik hangat. Selain karena nominal korupsi, Harvey adalah suami dari publik figur Sandra Dewi. Sandra Dewi pun bungkam atas kasus ini, tak memberikan keterangan ke Jagung Buka Suara soal kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli, ujar Kuntadi dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Meski demikian, Kuntadi sempat menyinggung perkiraan kerugian negara yang telah dikaji dari sisi pendekatan ahli lingkungan. Yang jelas, kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan, beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi perhitungannya, kata dia. Sebelumnya disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo mencapai 271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 1837 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun. Ketiga, kerugiannya biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Harvey Muiz yang ditangkap karena kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun ini menjadi topik hangat. Selain karena nominal korupsi, Harvey adalah suami dari publik figur Sandra Dewi. Sandra Dewi pun bungkam atas kasus ini, tak memberikan keterangan ke Jagung Buka Suara soal kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses perhitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli, ujar Kuntadi dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Meski demikian, Kuntadi sempat menyinggung perkiraan kerugian negara yang telah dikaji dari sisi pendekatan ahli lingkungan. Yang jelas, kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan, beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi perhitungannya, kata dia. Sebelumnya disebutkan bahwa kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo mencapai 271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 1837 triliun.